Banyak pasukan yang tertembak. Joe yang akan menerbangkan pesawatnya ditembak oleh 3 pesawat Zero Jepang yang berada di belakangnya. Hanya tersisa 2 pesawat milik Riff dan Denny. Sekarang giliran mereka untuk membalas pesawat tempur milik Jepang. Dengan landasan kecil mereka berdua berhasil terbang. Beberapa pesawat Zero terus menembaki mereka dari belakang. Mereka berdua pun berpencar agar bisa mengurangi kekuatan tempur pesawat musuh. Earl dan yang lainnya naik ke menara untuk membantu mereka berdua. Karena Riff dan Denny tidak bisa memutar ke belakang pesawat Jepang untuk menyerang balik, jadi saatnya mereka bermain play chicken. Come on! Go left! Now! Kawandeng, 4 pesawat berhasil dihancurkan, Lur. 1 pesawat di belakang Riff berhasil dipancing ke menara agar bisa ditembak oleh Earl dan kawan-kawan. Sekarang giliran Riff dan Denny yang ada di belakang 4 pesawat Zero. Mampus. Right! I got him! Got you, son of a bitch! 29 dari 350 pesawat Jepang sudah hancur. Sebenarnya Jepang ini merencanakan 3 gelombang serangan, tapi karena mempertimbangkan beberapa hal, Jepang akhirnya membatalkan serangan ketiga. Para perawat mulai mengobati semua orang yang terluka satu persatu. Karena terlalu banyak orang yang terluka dan juga keterbatasan obat, dokter meminta Evelyn untuk membawa masuk yang sekiranya bisa diselamatkan saja. Bahkan Betty juga sudah tewas. Tentara-tentara yang masih hidup terus mencari mereka-mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Kesedihan dan tangisan dirasakan oleh seluruh pasukan Amerika. Riff dan Denny mendatangi rumah sakit untuk menawarkan bantuan, dan Evelyn meminta mereka menyumbangkan darahnya. Remember, pain is temporary, but glory is forever. Hold on to your faith. Setelah itu Riff dan Denny membantu mereka yang terjebak di dalam kapal. Beberapa bisa terselamatkan dan beberapa lagi harus tewas. Sehari setelah penyerangan, Presiden Franklin D. Roosevelt mengatakan jika Jepang memberikan pernyataan dan harapan palsu untuk melanjutkan perdamaian. Lalu tiba-tiba mereka melakukan penyerangan mendadak dan tidak beralasan yang menewaskan lebih dari 3.000 orang Amerika. Amerika pun akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Para kepala staf angkatan bersenjata mengatakan jika sangat beresiko untuk menyerang balik. Roosevelt pun bilang bahwa resiko akan selalu ada. Dengan semangat pantang menyerah dan ambisi Roosevelt, semua yang ada di ruangan itu akhirnya bisa dia yakinkan. Seluruh keluarga dan sahabat berduka, termasuk Red yang sudah bertunangan dengan Betty dan juga Doris yang kehilangan kaptennya. Lalu Riff dan Denny mendapatkan misi rahasia dari Kolonel Doolittle. Ketika Riff sedang packing, Evelyn mendatanginya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Riff tidak mempedulikannya dan berjanji akan meninggalkan Evelyn meskipun dia masih mencintainya. Sampai akhirnya, Please just tell me why. Rafe, I'm pregnant. di situasi yang sangat rumit ini, Evelyn belum memberitahu kehamilannya ke Denny. Evelyn memutuskan akan tetap menikah, memberikan seluruh hatinya dan menua bersama Denny. Tapi Evelyn akan selalu mencintai Riff seumur hidupnya. I love you, Danny. And I'll be here waiting for you when you come back.
Doolittle menyampaikan jika mereka berdua mendapatkan penghargaan Silver Star dan dipromosikan menjadi kapten. Selain itu, dia diberikan tugas rahasia yang bahkan mereka berdua tidak tahu akan dikirimkan kemana, dan mereka pun mengambil resiko misi rahasia tersebut. Riff mendapatkan kiriman surat dari Evelyn. Dia hanya membaca sedikit lalu membakarnya. Danny pun menghampiri Riff dan di sana mereka benar-benar sudah berdamai. Riff ingin Danny tidak ikut misi ini agar Evelyn tidak kehilangan orang yang dia cintai untuk kedua kalinya. Tapi Riff ingin tetap melanjutkan misi rahasia ini. 3 Maret 1942, Letnan Kolonel Doolittle menanyakan kesediaan mereka atas misi berbahaya ini, dan mereka semua serempak maju mempertaruhkan nyawanya. Doolittle akan melatih mereka menerbangkan pesawat tempur di landasan yang sangat pendek sepanjang 467 kaki atau 142 meter aja lur. Untuk itu mereka harus meringankan pesawat tempur. Come on! 2 April 1942, sebanyak 16 pesawat tempur siap diluncurkan dari geladak kapal induk. Doolittle pun akhirnya memberitahukan misi rahasia mereka adalah untuk mengebom Tokyo dan melakukan pendaratan di negara sekutu mereka yaitu Cina, karena bahan bakar mereka yang terbatas. Semua serangan ini ditujukan untuk membangkitkan moral, semangat, dan kepercayaan diri bangsa Amerika, sekaligus pembalasan dendam atas kejadian Pearl Harbor. Di lain tempat, Evelyn meminta Mayor Jackson untuk menugaskannya di pusat berita agar dia bisa tahu kondisi Riff dan Danny. Jackson pun tidak bisa memberikan keputusannya saat itu. Bom mulai dimasukkan ke dalam pesawat. Semua kenangan dan doa mereka tuliskan di sana. Doolittle bilang bahwa tidak ada yang lebih kuat dari hati seorang sukarelawan, dan Doolittle sangat kagum dengan Riff dan Danny. Ternyata misi mereka menyerang pabrik-pabrik militer di Tokyo, dan Doolittle akan ikut bergabung di misi ini. Masalahnya mereka mendarat di Cina itu belum tentu aman, karena sebagian Cina sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Mereka bertanya ke Doolittle bagaimana jika tentara Jepang mengepung mereka ketika mendarat nanti. Doolittle pun menjawab, "Aku tidak dilatih untuk menjadi tahanan. Aku akan menerbangkan pesawatku dan meledakkan target militer yang vital milik musuh. Tapi itu kalau aku," kata Doolittle. Artinya Doolittle lebih memilih bunuh diri daripada harus menyerah. Kemudian Evelyn akhirnya diperbolehkan berpura-pura bekerja sebagai juru ketik di pusat berita. Radar melaporkan kapal patroli Jepang di jarak yang cukup dekat. Mereka semua bersiap berperang dan menghancurkan kapal patroli sebelum posisi kapal induk dilaporkan. Pesawat tempur hanya bisa terbang 400 mil sebelum target agar bisa turun di Cina. Tapi karena situasi yang di luar dugaan, pesawat harus segera berangkat di jarak 624 mil. Itu artinya ada kemungkinan bahan bakar mereka tidak cukup untuk sampai ke tempat sekutu mereka di Cina. Satu persatu pesawat berhasil lepas landas dan 16 pesawat siap untuk membombardir Tokyo. Come on! Come on! Pesawat sudah masuk ke daratan Jepang, bom pun akhirnya diluncurkan. Bombs away! Bombs away! Two away! Misi pengeboman selesai. Sekarang giliran senjata anti pesawat milik Jepang yang menghujani mereka. Brother, dude! I want everyone to separate! Semua pesawat sudah hampir kehabisan bahan bakar dan mereka belum melihat daratan sedikit pun. Doolittle pun menyampaikan pesan bahwa mereka semua adalah prajurit paling berani yang dia kenal. Lalu, I see the coast. I see the coast! mesin pesawat mereka mulai mati. Mereka akan turun di area persawahan dan ternyata ada banyak patroli Jepang yang ada di area tersebut. Dengan senjata seadanya, Riff dan kawan-kawan harus melawan pasukan Jepang yang mulai mengepung mereka. Dan yang terjadi,
pesawat Danny mendarat dengan sangat buruk. Danny masih selamat dan ada besi yang tertancap di lehernya. Lalu ketika Riff akan membantu Danny, Danny menolong Riff yang kehabisan peluru dan akhirnya dia tertembak. Riff pun syok dan menangis melihat sahabatnya yang sekarat karena menolong dirinya. Riff bilang ke Danny bahwa dia harus tetap hidup karena dia akan menjadi seorang ayah. You're gonna be a father, Danny. Tak lama kemudian pasukan Cina datang menyelamatkan dan mereka pun kembali pulang. Setelah penyerangan Doolittle, kini Amerika memiliki harapan kemenangan. Para perawat mendapatkan penghargaan. Doris Miller adalah warga Amerika kulit hitam pertama yang mendapatkan penghargaan Navy Cross. Dan begitu pula dengan Riff dan pasukan lainnya yang menjadi pahlawan. Di akhir film, Riff menikah dengan Evelyn dan memberi nama anak mereka persis seperti ayah kandungnya, yaitu Danny. Hey, Danny. How'd you like to go flying? Buyar, luar biasa ini film. Halah. Scoring musiknya Pearl Harbor ini ambiar serius, pas banget di endingnya yang bikin terharu. Kalau kalian lihat langsung akan jauh lebih kerasa visual efek perang di Pearl Harbor dan juga drama super rumit yang terjadi di antara Riff, Danny, dan Evelyn Lund. Beberapa karakter memang benar adanya, kayak Doris Sikoki dan Letkol Doolittle. Termasuk sebagian besar perang dan penyerangan Doolittle ke Tokyo itu juga beneran Lur. Tapi Riff, Danny, dan Evelyn hanyalah karakter fiktif untuk menunjang kekompleksan film ini. Buat dulur-dulurku yang maniak perang dan kemiliteran, bisa kalian komen di bawah fakta-fakta menarik seputar perang di Pearl Harbor, pengoboman di Tokyo, atau yang lainnya, terserah kalian lah ya. Intinya satu kata buat film ini, ambiar Lur. Oke, aku Icang undur diri, matur nuwun, dan let's play chicken.